Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fridania Rahma. Saya dari unit kerja SMK Batur Jaya 1 Ceper. Saya hari ini pada tanggal 17 November tahun 2020 akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat ya? Ya, nggak ada yang batuk pilek? Boten. Batuk pilek. Nah, semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja ya. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kelancaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini sebelum dimulai di absen dulu ya. Yang dari kelas 10 TITLA, ABS ada enggak? Enggak ada. Ergan Aditya terdengar jelas belum dari situ? Sudah. Suaranya. Sudah. Sudah, Bu. Semoga lancar sampai nanti, jaringannya enggak putus-putus. Kemudian terlihat enggak? Sudah terlihat belum presentasi saya? Belum. Ampun, Sudah. Bu. Oke. Ampun. Hari ini kita akan membahas tentang program linier untuk subbab nilai optimum. Dimulai dengan pendahuluan. Kemudian di dalam pendahuluan ada motivasi tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib dari buayan hingga ke liang lahat. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu semangat menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan kalian. Kemudian kita ingat kembali materi yang kemarin. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai optimum? Materi yang kemarin. Apa yang dimaksud dengan nilai optimum? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Mbak Sri, mungkin nilai optimum itu apa sepanjang yang kamu ingat? Sri Baktaria. Nilai optimum itu apa? Atau Wanda? Mas Wanda, apa itu nilai optimum? Oke, kita ingat kembali apa itu nilai optimum. Pak Arifin. Wanda dijawab. Tidak ada yang mau mencoba. Tak ingat lagi apa yang dimaksud dengan nilai optimum. Optimum itu kan kalian sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari. Optimum, apa itu optimum? Nilai optimum. Apa, Bu? Yang dimaksud dengan nilai optimum itu apa? Kita ingat kembali, ini kemarin sudah waktu kita membahas uji titik pojok itu juga menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Nah, kita ingat lagi apa yang dimaksud dengan nilai optimum. Wanda, apa nilai optimum? Apa? Tidak ada yang mau mencoba. Nilai optimum itu nol. Tuh. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti kalian bisa menentukan nilai optimum dengan tepat. Kemudian kalian dapat menyajikan langkah-langkah
Penyelesaian masalah nilai optimum program linear dengan metode garis selidik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang uji titik pojok, sekarang kita membahas tentang garis selidik. Kemudian rencana kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, pembelajaran kita akan dilakukan secara berkelompok dengan dipandu LKPD. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan umum. Jadi sebelum kegiatan dimulai, kita adakan penjelasan umum dahulu, yaitu seperti yang sekarang kita lakukan. Berisi informasi-informasi yang akan kalian kerjakan dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian, kalau sudah penjelasan umum, kita masuk ke diskusi kelompok. Nah, di diskusi kelompok nanti kalian akan diminta untuk menggali informasi dari segala sumber yang kalian punya, misalnya dari modul, dari internet, atau dari buku yang kalian miliki. Kalian bertujuan mencari penyelesaian dari lembar kegiatan peserta didik tadi. Kemudian saya akan melakukan pendampingan diskusi, kemudian setelah berdiskusi kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, setelah penyimpulan kita akan melakukan penilaian berupa penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Ini untuk pembagian kelompoknya. Kemudian untuk apersepsi, ingat lagi bagaimana membuat model matematika dari permasalahan kontekstual. Nah, kita ingat lagi isinya mengingat lagi sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita ingat dulu materi yang sebelumnya. Bagaimana membuat model matematika dari permasalahan kontekstual. Model matematika itu yang kalian tahu seperti apa? Kayak bagaimanakah apa yang kalian ketahui tentang model matematika? Pemisalan. Ya, pemisalan. Tentang permisalan ya. Kenapa sih kok kenapa harus dimisalkan? Kenapa harus dibuat model matematika dari permasalahan kontekstual itu? Kenapa? Kenapa harus ada model matematika? Ada yang tahu? Karena kalau dalam maka dibuatlah model matematika. Nah, kita ingat lagi masalah penjual tas. Setiap hari seorang pengrajin tas memproduksi 2 jenis tas. Modal untuk tas satu adalah 20.000 dan keuntungannya 25%. 25% dari 20.000 itu berapa? Berapa 25% dari 20.000? 5.000. 5.000? Benar 5.000? Benar ya? Benar, Bu. Benar. 25% dari 20.000 ya. Kita apresiasi teman kalian yang sudah berani menjawab. Oke, kita lanjutkan. Modal untuk tas 2 adalah 30.000 dan keuntungannya 30%. Berapakah 30% dari 30.000? Berapa? 30% dari 30.000. Berapa? 10.000. Ayo. Mudah loh itu 30% dari 30.000 tuh. Nggak ada yang tahu? 9.000. 9.000. Oke, masih dengan orang yang sama ya yang menjawab. Kemudian modal setiap hari adalah 1 juta dan paling banyak dapat memproduksi 40 tas. Nah, tentukan model matematikanya. Kita masuk ke sini. Model matematikanya adalah, nah, yang pertama kalian misalkan dulu. Misalkan banyaknya tas 1 atau tas jenis 1 adalah X. Kemudian apa? Tas jenis 2 adalah Y.
Nah, itu diperoleh kalimat 20.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari 1 juta. Ini 20.000 tadi keuntungannya, modalnya, 20.000 itu modalnya, dikalikan banyaknya tas jenis 1 atau X, ditambah 30.000 modal untuk tas jenis 2, dikalikan dengan Y, itu kurang dari 1 juta. Muncul lagi, X ditambah Y kurang dari 40. Dari mana X ditambah Y kurang dari 40? Berapa? Dari mana itu? X tambah Y kurang dari 40. X tadi kan banyaknya tas jenis 1. Kemudian Y tas jenis 2. Kurang dari 40. Dari manakah 40? Banyak Jumlah Oh iya. Apa? Dari mana? banyak tas. Oh iya, Banyak. tas maksimal yang dapat ditampung. Oke, bagus. Kemudian keuntungan atau optimumnya tadi memakai f x, y sama dengan 5.000 X. 5.000 tadi dari 25% dikalikan X ditambah 9.000 dari 30% tadi. Dari masalah nilai optimum. Sebuah tempat parkir, nah jadi silakan kalian amati dulu ya nilai optimum itu. Masalah nilai optimum, ada permasalahan, sebuah tempat parkir luasnya hanya 30 meter persegi. Ini kayak hanya kecil ya, luasnya 30 meter persegi. Kemudian tempat tersebut hanya mampu menampung motor dan sepeda. Jadi tidak boleh dimasuki mobil. Untuk parkir mobil tidak boleh, hanya boleh motor dan sepeda. Banyak kendaraan yang bisa masuk maksimal 24 buah. Luas tanah yang dibutuhkan untuk parkir sebuah motor adalah 2 meter persegi dan sebuah sepeda adalah 1 meter persegi. Jika biaya parkir sebuah motor adalah Rp500 dan sebuah sepeda adalah Rp200, maka dapatkah kalian menentukan banyaknya motor dan sepeda yang harusnya parkir agar diperoleh pendapatan maksimal? Nah, jadi nanti setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, kalian akan bisa, jika ada permasalahan seperti ini, ya menentukan nilai optimum. Contohnya menentukan banyaknya motor dan sepeda yang dapat parkir dengan syarat sebuah tempat parkir itu luasnya hanya 30 meter persegi. Nah, dan dia hanya dapat menampung motor dan sepeda. Luasnya tanah untuk motor itu 2 meter, sepeda itu 1 meter. Nah, dan biaya parkirnya Rp500 untuk motor, Rp200 untuk sepeda. Saya nanti bisa menentukan banyaknya motor sama sepeda yang harusnya parkir agar diperoleh pendapatan maksimal. Jadi video ini akan menjelaskan sebuah contoh. Contohnya adalah memaksimumkan f, x, y, x ditambah 2y, kemudian pembatasnya ini, gitu. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan permasalahan atau soal itu? Dijelaskan di langkah selanjutnya.
Nah, itu cara menggambarnya.
0895 7003 204 09 0895 7003 204 0895 7003 0895 Mengerjakan. Sebelum mengerjakan silakan dibaca dulu petunjuknya. Yang disiapkan adalah buku tulis, pulpen, dan penggaris. Kemudian diskusikan dengan temanmu, apabila ada kesulitan dapat ditanyakan pada guru. Baca dan cermati bahan ajar yang sudah disediakan guru. Nah, ini kan perintahnya untuk kegiatan belajar 1, simak videonya tadi, tuliskan contoh yang dibahas, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, menyelesaikan permasalahan di atas, apa yang kamu lakukan, kemudian langkah penyelesaiannya bagaimana, terus tadi menggambarnya juga bagaimana, terus ini ada beberapa pertanyaan juga harus kalian jawab, kesimpulannya bagaimana, itu untuk kegiatan 1. Kemudian untuk kegiatan belajar 2, ada sebuah permasalahan, kalian ubah dulu dalam model matematika. Begitu, sambil ini kan masih bisa sambil meet, sambil buka ini WA. Parkir. Luas yang dibutuhkan parkir yaitu tadi 2x ditambah Y kurang dari 30. 2x itu karena motornya luasnya berapa? Butuh tempat seluas berapa motornya? 2 meter. 2x berarti ditambah. Kemudian sepedanya itu Y, berarti 2x ditambah Y kurang dari 30. Kemudian pernyataan yang kedua apa? X
ditambah Y kurang dari ditambah Y kurang dari 30. kurang dari berapa? Kenapa 30? 30 dari mana? X itu kan berarti kan banyaknya sepeda motor ditambah banyaknya lidik. Kalau kemarin metode apa? Metode Apa? Uji titik pojok. uji titik pojok. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi, dibuat dulu model matematikanya, kemudian dicari titik potongnya. Setelah itu diapakan? Setelah dicari titik potongnya terus Cari garis diapakan? lidik. Digambar terus dicari garis lidiknya. Itu ya. Nah, untuk kegiatan refleksi dari pembelajaran kita hari ini, nanti silakan kalian mengisi form penilaian sikap sama form untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian. Nanti saya bagikan linknya lewat WhatsApp. Saya tunggu 30 menit ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini sebelum diakhiri ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada pertanyaan? Oke, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan.